Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Salsabila dengan NIM 23022003, Prodi PG PAUD. Saya akan menjelaskan jawaban UTS saya, yaitu yang pertama, kemukakan dan jelaskan mengapa mata kuliah pedagogi perlu dipelajari oleh calon guru. Mata kuliah pedagogi perlu dipelajari oleh calon guru karena ia merupakan kompetensi pedagogi yang sangat penting untuk mengembangkan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Dengan mempelajari pedagogi, guru akan mendapat mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik, mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik. Yang kedua, beberapa istilah yang terkait dengan pedagogi antara lain adalah pendidikan pedagogi, pedagogi dan pembelajaran. Jelaskan konsep masing-masing istilah dan hubungkan satu sama lain dalam praktek pendidikan. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk mengeduakan ilmu, keterampilan, dan kepribadian siswa. Yang B, pedagogi. Pedagogi adalah ilmu atau studi tentang pendidik dan praktik pembelajaran. Kata pedagogi berasal dari bahasa Yunani paidagogia, yang berarti seni mengajar anak-anak. Pedagogi mencakup berbagai topik seperti teori pembelajaran, kurikulum, evaluasi pendidikan, psikologi perkembangan, serta isu-isu sosial dan politik yang mempengaruhi pendidikan. Berikutnya yaitu pedagogik. Pedagogik adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, pedagogik yang berarti seni mengajar anak-anak. Namun dalam konteks pendidikan, pedagogik sering kali digunakan sebagai sinonim dari pedagogik, yang merupakan ilmu yang mengkaji wacana bagaimana pendidikan anak dan membimbing anak sinkron dengan perkembangannya. Yang D, pembelajaran. Pembelajaran adalah proses atau aktivitas yang dilakukan oleh seorang guru atau peserta didik untuk mengeduakan ilmu, keterampilan, dan kepribadian siswa. Yang ketiga yaitu, apakah menurut Anda guru-guru yang ada sekarang telah memiliki dan menerapkan ilmu pedagogi atau pedagogi sebagaimana mestinya? Menurut saya, guru yang ada sekarang belum sempurna dalam menerapkan ilmu mendidik sebagaimana mestinya. Pedagogi adalah ilmu yang membantu guru mengembangkan suasana belajar yang menyenangkan. Contohnya dalam penelitian yang dilakukan di SD Solok, kompetensi guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran, review dari persepsi kepala sekolah berada pada kategori 85%. Soal nomor 4, pada hakikatnya manusia sebagai objek dan subjek pendidikan mempunyai hakikat dan martabat manusia. Jelaskan pemahaman saudara tentang hakikat dan martabat manusia tersebut, serta implikasikannya dalam praktik pendidikan dan pembelajaran. Pada hakikatnya, manusia sebagai objek dan subjek pendidikan mempunyai harkat dan martabat manusia. Soal nomor 5, kemukakan dan jelaskan dengan contoh kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh seorang guru dan bagaimana menurut penilaian saudara penguasaan kompetensi tersebut oleh guru-guru sekarang ini. Kompetensi minimal yang harus dilakukan guru adalah kompetensi pedagogik. Contohnya, yang pertama, memahami peserta didik secara mendalam. Yang kedua, menerapkan teori pembelajaran. Yang ketiga, membuat rancangan pembelajaran yang menarik. Soal nomor 6, kemukakan pemahaman saudara tentang konsep kecerdasan ganda atau multiple intelligence dan kaitkan dengan pendidikan dan pembelajaran disertai contoh. Konsep kecerdasan atau ganda merupakan teori yang mengatasi pendekatan tradisional yang mengatasi kecerdasan sebagai suatu konsep yang tertempu. Contohnya, seorang anak memiliki kecerdasan musikal hingga akan lebih mudah memahami konsep dan prinsip musik. Soal nomor 7, kemukakan dan jelaskan pemahaman saudara tentang pilar-pilar pendidikan yang perlu dikuasai oleh calon guru di Indonesia serta contoh penerapannya.
A. Dalam praktek pendidikan dan pembelajaran. Pada dasarnya, pilar-pilar pendidikan yang perlu dikuasai oleh calon guru yaitu A. Belajar untuk mencari tahu. Yang kedua, belajar untuk mengerjakan. Soal nomor 8, kemukakan dan jelaskan dengan contoh landasan pendidikan yang dijadikan titik pijak para pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Yang pertama, landasan teori pendidikan, yaitu jadikan titik pijak bagi para pendidik dan tenaga pendidikan dalam melaksanakan tugas mereka. Yang kedua, landasan pendidikan praktis, yang dijadikan titik pijak bagi para peserta didik. Yang ketiga, landasan pendidikan ilmu pengetahuan. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.